Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Elisa Gustina. Saya mahasiswi dari Universitas Labuhan Batu NPM 2105100004. Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video saya kali ini, saya akan membuat tutorial cara membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi PowerPoint. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Matematika berbasis ICT. Dosen pengampu Ibu Indah Fitria Rahma, SPD MPD. Semoga video saya kali ini bermanfaat bagi kita semua. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi PowerPoint-nya. Kita akan melihat ada kertas kosong. Selanjutnya kita pilih file, terus kita save as. Maksud dari save as ini ialah kita disuruh untuk membuat nama dari apa PPT kita. Misal, saya buat media pembelajaran komputer, misal ya. Oke, kita save. Nah, maka hasil dari yang kita ketik tadi akan muncul di pojok yang atas ini. Jadi, ini memudahkan kita nantinya untuk melihat PPT kita setelah kita menyimpannya. Kemudian, di dalam membuat PowerPoint ini ada dua cara. Yang pertama itu yaitu cara manual, yang kedua itu yaitu cara otomatis. Jadi aplikasi PowerPoint ini telah menyediakan desain yang memudahkan para penggunanya untuk membuat PowerPoint mereka. Misal, kalau kita mau buat yang otomatis ya, yang ada dari aplikasinya, kita tinggal mengklik desain, terus di sini ada beberapa pilihan. Terserah mau kita pilih yang mana, mau yang misalnya yang ini atau yang ini, terserah kita. Yang penting bagaimana atau apa yang kita suka seperti itu. Jadi bagaimana membuat PowerPoint yang manual seperti itu kan? Caranya itu kita klik insert, terus kita pilih picture. Nah, dan untuk membuat PPT atau PowerPoint yang manual, kita harus terlebih dahulu mendownload atau memilih gambar yang akan kita masukkan sebagai background belakangnya. Misal saya kan tadi udah mendownloadnya kan, terus kita insert. Nah, otomatis ini adalah background yang manual, seperti itu. Dan untuk background manual ini, kita bisa dengan sesuka hati membuat atau mengganti gambarnya. Sedangkan untuk desain, kita tidak bisa menggantinya karena dia sudah bawaan dari PowerPoint-nya. Lalu bagaimana cara membuat atau memasukkan huruf? Caranya sangat gampang. Kita tinggal klik insert lagi, terus di sini ada namanya shapes. Nah, shapes. Kita klik yang paling pojok yang ada huruf A-nya atau biasa disebut dengan text box. Misal saya buat nama seperti itu kan. Marisa Gustina gitu kan. NPM 2105100004. Nah, tinggal kita tarik. Kita blok. Cara membloknya yaitu dengan mengklik CTRL-A. Terus kita besarkan. Terserah bagaimana keinginan kita. Terus kalau kita mau ganti hurufnya atau fontnya, di sini ada di pojok ini
ada namanya font, ini ada namanya font size. Maksudnya font size itu ukuran dari hurufnya. Di sini ada namanya font color. Font color ini maksudnya itu untuk mengganti warna dari huruf-hurufnya. Nah, kita ganti dulu ya. Apanya kita ganti dulu hurufnya supaya nampak bagus dan rapi. Nah, seperti ini. Jadi ini merupakan cara manual untuk membuat PowerPoint. Lalu bagaimana menambahnya? Seperti itu kan. Caranya sangat mudah. Kalau misalkan kita mau membuat atau mengcopy gambar ini, gambar background ini tidak mau menggantinya dengan yang lain, caranya mudah saja, tinggal klik kanan, terus copy, terus kita klik lagi, cari paste. Nah, seperti itu. Ini cara untuk mengcopy kalau kita mau backgroundnya tidak berubah, seperti itu. Nah, di sini saya akan membuat PowerPoint yang sudah otomatis ada dari PowerPoint-nya. Jadi saya tidak menggunakan PowerPoint yang manual. Karena membuat sebuah PPT itu lebih mudah atau lebih cepat menggunakan yang disediakan oleh PowerPoint-nya daripada yang kita buat sendiri. Saya sudah membuat PPT-nya. Jadi sini saya tinggal menjelaskan saja. Nah, seperti yang di pertama, yaitu ada home. Home atau author itu sama saja. Dan biasanya di dalam home atau author itu terdapat biodata. Seperti punya saya ini ada nama, ada MPM, ada prodi, dan mata kuliahnya. Nah, yang kedua itu ada namanya kompetensi dasar. Jadi dalam membuat PPT itu atau membuat media pembelajaran itu, kita harus memiliki kompetensi dasar, memiliki indikator, terus memiliki materi pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Terus setelah ada materi pembelajaran, pasti ada namanya evaluasi. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya sudah membuatnya. Ada kompetensi dasarnya. Jadi di judul saya kali ini, di media pembelajaran saya kali ini, saya mengambil judul tentang merokok. Karena seperti yang kita ketahui di zaman sekarang ini, dari kalangan yang muda sampai kalangan tua sudah merajalela yang namanya merokok. Budaya merokok itu sudah menjadi sebuah kebiasaan dan sudah menjadi turun-temurun di kalangan kita, khususnya bagi warga negara Indonesia. Yang pertama itu seorang siswa harus mampu menjelaskan apa itu merokok. Yang kedua, menjelaskan apa bahayanya. Yang ketiga, apa saja kandungan di dalamnya. Yang keempat, bagaimana mereka mampu mensosialisasikan atau mengkampanyekan tentang hidup sehat tanpa adanya asap rokok di sekeliling kita. Nah, di indikator ini kita akan membuat atau kita akan menjelaskan apa sih tujuan kita membuat kompetensi dasar tadi. Di sini saya sudah membuat 4 indikatornya. Pastinya rujukan dari kompetensi dasar tadi. Misalkan seorang siswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan merokok, terus mampu menjelaskan apa bahayanya bagi dirinya sendiri, bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Terus seorang siswa itu mampu menjelaskan apa kandungan yang berbahaya yang ada di dalam rokok. Terus seorang siswa itu mampu membuat media berupa story, bisa itu di IG, di FB, atau di WA sekalipun, seperti itu kan. Atau bagi yang anak-anak yang berbakat seperti itu kan, membuat poster atau membuat lukisan, bisa juga mengkreasikan kreativitasnya, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita sudah membuat kompetensi dasarnya, kita tahu apa indikatornya. Di slide selanjutnya kita akan membuat medianya. Nah, di sini saya membuat sebuah media dari media sosial dan ada posternya, ada gambarnya. Seperti ini, mari berjanji untuk berhenti merokok.
Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Nah, di slide selanjutnya kita masuk ke materi pembelajarannya. Di materi pembelajaran, kita akan membuat atau kita akan merangkum semua apa saja tadi kompetensi dasar dan indikator yang kita sudah tuliskan. Jadi di materi ini merupakan puncak dari semua yang telah kita rangkum seperti itu. Nah, setelah udah ada kompetensi dasar, ada indikatornya, ada materi pembelajarannya, pasti ada evaluasinya. Nah, di evaluasi ini seharusnya seorang siswa mampu menjelaskan apa saja bahaya dari merokok. Nah, ini untuk yang merokok. Kalau misalkan untuk yang narkoba, bisa tentang narkoba seperti itu. Nah, setelah kita sudah siap membuat bahannya, selanjutnya kita akan mengeditnya. Kita buat animasinya supaya PowerPoint yang kita buat ini tampak menarik di depan orang yang melihatnya atau bahkan siswa saat kita mengajar. Jadi, PowerPoint kita ini tidak terlihat sangat monoton yang akan membuat siswa kita yang melihatnya akan cepat bosan seperti itu. Cara membuat animasinya sangat mudah, tinggal kita klik, kita cari ada namanya animation. Nah, seperti ini kita buatkan. Ini hanya mencontohkan saja, karena kalau misalkan saya videokan satu persatu dari slide ke slide, maka durasinya akan sangat panjang. Jadi di sini saya akan membuat satu contoh saja bagaimana cara membuat animasi di PowerPoint. Caranya, kita blok terlebih dahulu mana yang ingin kita buat animasinya. Nah, setelah kita blok, kita cari mana animasi yang kita inginkan. Misal kayak ini. Nah, seperti ini. Kalau menurut kita tidak rapi atau tidak cantik, kita bisa kita ganti seperti ini atau bahkan seperti ini. Nah, menurut saya animasi wheel ini sangat bagus untuk pembukaan dari PPT saya. Setelah kita membuat animasi di setiap hurufnya, maka langkah selanjutnya kita akan mereview bagaimana animasinya sudah cocok atau belum. Nah, untuk melihat itu di sini kan ada pojokan nih. Ada di pojok ini ada 4. Maka kita pilih yang di belakang ini. Ada namanya slideshow, ada reading view, ada slide sorter, ada normal. Maksudnya normal itu ya normal seperti ini. Kita pilih slideshow-nya. Setelah kita pilih slideshow-nya, kok nggak muncul seperti itu kan? Mana nih animasinya? Jadi animasinya muncul ketika kita mengkliknya. Coba kita klik. Nah, seperti ini. Kita ke slide berapa? Kita slide selanjutnya. Nah, di sini kok bisa langsung muncul seperti itu? Bagaimana sih membuatnya? Jadi, cara membuatnya sangat mudah. Kita akan membuat langkah-langkah membuat bagaimana animasinya ketika slide-nya berpindah, maka animasinya langsung muncul. Di slide pertama, mengapa animasinya tidak muncul? Seperti itu kan, harus kita klik dulu baru muncul. Alasannya ada di sini. Di pojok ini ada bacaannya one click. Jadi di sini ada 3 pilihan. Yang pertama itu one click, yang kedua with previous, dan yang ketiga itu ada after previous. Jadi maksudnya dari one click itu ketika kita klik baru animasinya keluar. Jadi kalau dia with previous, ketika kita membuka slide-nya atau mengganti slide-nya maka animasinya secara otomatis akan muncul. Jadi kita bikin aja with previous. Nah, seperti itu. Nah, setelah masalah animasi sudah selesai gitu kan. Selanjutnya kita akan membuat transisinya dari setiap slide ke slide-nya. Caranya itu cukup mudah, tinggal
pilih aja transition. Terus di sini ada banyak sekali pilihan. Misalkan di slide pertama mau transisi yang bagaimana? Mau seperti ini kah? Atau seperti ini kah? Seperti itu kan? Atau seperti ini kah? Terserah seperti itu kan. Nah, setelah masalah animasi sudah selesai, masalah transisi pun sudah selesai, selanjutnya kita akan memasukkan hyperlink. Nah, apa sih hyperlink itu? Gitu ya kan. Jadi, hyperlink itu bisa diartikan sebagai media dari presentasi yang dapat memberikan kemudahan kepada kita penggunanya untuk menghubungkan sebuah file atau sebuah slide demi slide yang berbeda. Jadi misalkan bisa menghubungkan slide yang pertama dengan yang kedua, bisa yang kedua dan ketiga, dan selanjutnya. Bisa juga dari slide yang pertama sampai slide yang terakhir, seperti itu. Caranya sangat mudah, tinggal kita klik insert, terus kita klik hurufnya, kita bikin hyperlink, kita klik hyperlinknya, terus kita klik yang kedua, yang bacaannya place in this document. Jadi maksudnya itu ini tempat dari dokumen. Slide yang pertama itu ada home, yang kedua ada kompetensi dasar, yang ketiga ada indikator, yang keempat itu ya poster gitu ya kan, poster saya tadi. Yang kelima ada materi pembelajaran, yang keenam ada evaluasi, dan yang ketujuh ada ucapan terima kasih. Jadi cara memasukkannya, misal slide yang pertama kita klik slide yang pertamanya, terus kita oke kan. Oke, sampai seterusnya. Nah, setelah hyperlink sudah kita masukkan, atau setiap slide sudah kita daftarkan pada hyperlink, maka kita akan membuat sebuah tombol yang akan memudahkan kita ketika kita melakukan presentasi. Caranya itu kita klik insert, terus kita pilih shapes, terus kita pilih box mana yang bagus, menurut kita bagus. Menurut saya box yang bagus itu yang tanda panah ini. Kita bikin letakkan di mana aja boleh, misalkan di sini gitu kan. Terus kita atur jaraknya seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat bacaan di dalamnya? Sama seperti yang saya bilang tadi, caranya itu sangat mudah. Tinggal kita klik kanan, terus edit text, pilih edit text. Jadi kita tulis kata next yang menandakan halaman berikutnya atau slide berikutnya. Caranya itu klik format, terus pilih di sini ada beberapa warna, ada warna ini seperti ini, ada warna merah, ada warna biru, ada warna abu. Tapi menurut saya untuk PPT kita kali ini yang terlihat bagus itu atau menangkap itu ya warna abu ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik kanan, pilih hyperlinknya untuk slide yang pertama. Oke. Jadi kita copy. Cara mudah untuk mengcopy yaitu tinggal klik CTRL-C. Nah, maka dia akan otomatis tercopy. Selanjutnya kita klik CTRL-P, artinya paste. Nah, setelah muncul kita rapikan. Kita tambahin satu lagi. Caranya sama, klik insert, klik save, terus pilih simbol yang berwarna darah gitu ya kan. Terus kita atur lagi, kita atur kebesarannya.
Terus kita kasih bacaannya backsnya, artinya kembali ke belakang. Back, kan? Terus kita format. Nah, seperti ini. Begitu juga selanjutnya. Nah, setelah kita mengcopy semua kata back, next di setiap slide-nya, jadi seperti ini gambarannya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan hyperlink ke dalam back dan next ini, sehingga nantinya setelah kita masukkan hyperlinknya, maka ketika kita melakukan presentasi, ketika kita klik, maka dia akan berpindah-pindah. Caranya yang pertama itu kita klik dulu yang di next-nya, terus ini sudah saya kasih hyperlink tadi ya. Terus yang di indikator, caranya kita klik, terus kita klik kanan, kita pilih hyperlink. Terus ini slide yang keberapa nih? Yang back-nya. Kan dia slide yang ketiga. Berarti kalau misalkan dia kembali, berarti dia akan kembali ke slide yang kedua. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya. Nah, yang next-nya kan dia di slide yang ketiga tuh. Berarti slide selanjutnya pasti akan ke slide yang keempat. Maka kita buat hyperlink-nya. Kita cari yang slide keempat. Oke kan, begitu juga seterusnya. Nah, coba kita uji nih, benar apa enggak gitu ya kan. Kita open hyperlink. Nah, ternyata sudah bisa. Dan untuk yang slide yang terakhir, kan tidak ada slide yang berikutnya, seperti itu kan. Maka kita ganti kata next ini menjadi home, yang artinya kembali ke awal. Coba kita buat, apakah hyperlinknya sudah ada? Belum. Nah, kita masukkan hyperlinknya, terus kita pilih yang pertama, slide yang pertama, kita oke kan. Coba bisa atau tidak. Nah, ternyata sudah bisa. Nah, setelah medianya sudah selesai, animasi sudah kita buat, transisi sudah kita buat, dan hyperlink sudah kita daftarkan di setiap slide-nya. Sekarang kita akan menguji apakah semua yang kita buat tadi sudah berfungsi di dalam PPT kita. Nah, ternyata semua sudah berfungsi. Kita klik yang next. Oke. Coba kita klik yang back ya, apakah sudah berfungsi? Dan ternyata sudah berfungsi. Dan kalau sudah berfungsi, dapat dinyatakan bahwa PPT kita sudah selesai. Oke, kita next. Oke, coba kita back lagi. Sudah berfungsi. Nah, seperti itu, sudah berfungsi. Kita next saja. Oke. Kita next lagi. Nah, coba kita back. Oke, mantap. Nah, di slide yang terakhir ini kan sudah tidak ada lagi tuh materinya. Coba kita klik home-nya. Apakah slide-nya akan berpindah dari yang terakhir
ke slide yang pertama atau yang awal. Nah, ternyata sudah berfungsi. Dan langkah yang terakhir yaitu menyimpan file. Caranya itu kita klik file, terus kita pilih save as, terus kita ganti namanya menjadi apa yang kita inginkan. Misal saya ingin membuat namanya media pembelajaran 1 seperti itu. Nah, kita save. Nah, yang tadinya di sini masih dokumen asli sudah berubah menjadi media pembelajaran 1. Langsung saja kita save. Oke. Sekian dari video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.